Bab 29, Klan Wei dan Klan Sun. Bara permusuhan di Pegunungan Hongshan. Pegunungan Hongshan, sebuah deretan bukit liar yang membentang di perbatasan Jinling dan Zhongshan, merupakan wilayah yang sangat terkenal di kalangan para pendekar. Namun bukan karena keindahannya. Tidak, tempat ini justru dikenal sebagai tanah kutukan, sebuah kawasan terlarang penuh kehancuran. Lingkungannya keras dan liar, jalurnya berbatu terjal, air langka, dan di balik semak-semak serta gua-gua gelapnya, bersemayam kawanan binatang buas yang tak kenal takut. Tak terhitung banyaknya pendekar tingkat rendah yang hilang di sini, lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Hang Shunling bahkan disebut sebagai wilayah kematian, tempat di mana nyawa seakan lebih ringan dari dedaunan kering. Namun hari ini, tempat itu justru dipenuhi manusia. Barisan demi barisan pendekar dari berbagai penjuru berdatangan memasuki wilayah berbahaya ini. Mereka datang bukan untuk mencari petualangan, tapi demi satu benda langka dan legendaris, api ilahi Lihuo. Manusia mati demi harta, burung mati demi biji. Pepatah lama itu kembali membuktikan kebenarannya. Daya tarik api ilahi terlalu kuat untuk diabaikan. Dan ini pun baru awalnya saja. Karena berita tentang kemunculan api ilahi masih belum menyebar luas. Jika saja seluruh kekuatan besar dari berbagai provinsi mengetahui hal ini, maka bisa dipastikan Hang Shunling akan dibanjiri lautan manusia dan menjadi medan pertempuran besar-besaran. Untuk saat ini, dua kekuatan terbesar yang sudah tiba lebih dulu adalah keluarga Wei dari Jinling dan keluarga Sun dari Zhongshan. Dua klan ini merupakan keluarga bangsawan papan atas di bawah kekuasaan dinasti Dazhou dan masing-masing mengerahkan kekuatan penuh. Keluarga Wei dipimpin langsung oleh sang kepala keluarga, Wei Tianyang, seorang raja bela diri yang disegani. Bersamanya turut serta 3 pendekar tingkat roh bela diri, 20 Grand Master, dan lebih dari 100 pendekar elit pilihan, menjadikan mereka pasukan dengan formasi mengerikan yang mampu melumat hampir semua kekuatan kelas 2 atau 3 di daratan selatan. Di sisi lain, keluarga Sun juga tak kalah tangguh. Mereka dipimpin oleh Sun Jianshen dan membawa kekuatan militer yang seimbang dengan keluarga Wei, jumlah, peringkat, dan bahkan tekad yang membara tampaknya sengaja dibuat sejajar. Setiap binatang buas yang menghalangi perjalanan dua pasukan besar ini, baik yang sendirian maupun dalam kawanan, dilibas tanpa ampun. Mereka bukan tandingan bagi kekuatan para pendekar puncak ini. Ketika mentari mulai condong di ufuk barat, dua pasukan besar itu secara tak terelakkan bertemu di kedalaman pegunungan Hongshan. Tegangan pun segera memuncak. Saat itu, pasukan Sun tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Dari dalam barisan, Sun Jianshen melangkah maju bersama 2 pewaris muda keluarga mereka, Sun Wenzhong dan Sun Wenyuan, menuju ke arah pasukan Wei. Seluruh pasukan keluarga Wei langsung bersiaga. Sorot mata mereka tajam, dan aura waspada terpancar dari setiap gerakan mereka. Hubungan antara dua keluarga besar ini memang sudah sejak lama diwarnai permusuhan, dan dalam beberapa tahun terakhir bahkan berubah menjadi dendam berdarah. Persaingan bisnis, bentrokan sumber daya, dan korban jiwa yang berjatuhan di antara mereka telah memperparah luka lama yang belum sempat sembuh. Wei Tianyang, kalian dari keluarga Wei juga tertarik dengan api ilahi itu? Tanya Sun Jianshen dengan suara keras, namun terdengar menahan nada curiga. Wei Tianyang mendengus dingin. Sun Jianshen, pertanyaanmu itu sungguh bodoh. Kalau kami tidak tertarik, untuk apa repot-repot menembus lembah kematian ini? Kalau tak ada urusan penting, enyahlah. Wajah Sun Jianshen langsung menegang. Ia menahan amarahnya, lalu berkata dengan nada setengah memohon. Api ini sangat penting bagi keluarga kami. Jika keluarga Wei bersedia mundur, kami tak akan pelit. Asalkan syaratnya masuk akal, kami siap memberi kompensasi. Bagaimana? Dari belakang, Wei Yi mendengar percakapan itu sambil memperhatikan dua bersaudara Sun di sisi Sun Jianshen. Mereka benar-benar mengincar api itu dengan segenap jiwa.
ucap Wei Yi pelan pada ayahnya. Tatapan matanya menusuk seperti pedang, penuh kebencian terhadap Sun Wenzong dan Sun Wenyuan. Wei Tianyang menyipitkan mata dan mengangguk kecil. Senyum dingin terbit di wajahnya. Ia sudah melihat dari awal bahwa ada yang berbeda dalam sikap Sun Zhensheng kali ini. Jika pria itu bisa bersikap lunak, pasti ada alasan besar di baliknya. Dan alasan itu tak perlu dicari tahu. Yang penting adalah, api ilahi ini sangat penting bagi keluarga Sun. Itu saja sudah cukup untuk membuat keluarga Wei tidak akan pernah menyerahkannya. Wei Tianyang melangkah maju, menatap langsung ke mata Sun Zhensheng, dan berkata, "Baik, kami akan mundur kalau kau menyerahkan teknik rahasia keluarga Sun dan menambahkan kompensasi 10.000 tel emas. Kalau syarat ini dipenuhi, aku akan angkat kaki sekarang juga." Sun Zhensheng seolah tersedak oleh syarat itu. Bahkan para pendekar dari keluarga Wei tertawa keras mendengarnya. 10.000 tel emas. Itu artinya 1 juta tel perak, jumlah kekayaan yang bahkan sulit dicairkan oleh bangsawan kaya sekalipun. Dan teknik rahasia keluarga? Mustahil diberikan. Itu adalah dasar kekuatan keluarga. Tanpa itu, Sun Zhensheng bukan siapa-siapa. Wajah Sun Zhensheng menjadi gelap. Matanya menajam seperti elang yang terluka. "Kalian benar-benar tidak ingin bekerja sama, ya? Kalau ingin bertarung, kami siap!" Bentak tetua agung keluarga Wei tanpa basa-basi. Sun Zhensheng menggertakkan gigi, lalu melambaikan tangan. "Ayo kita pergi!" Pasukan Sun segera bergerak cepat, menyusuri jalur pegunungan lebih dalam. Namun pasukan keluarga Wei langsung mengekor dengan jarak tak lebih dari puluhan langkah. Wei Yi melirik ke arah ayahnya. "Ayah, ayo kita ikuti mereka. Kalau mereka sampai segigi itu, pasti mereka menyimpan sesuatu." "Kau benar. Mereka pasti sudah punya rencana. Kita tidak boleh membiarkan mereka bertindak sendirian." Wei Tianyang mengangguk, tersenyum kecil pada putranya. Dengan cepat, kedua pasukan kembali bergerak. Meskipun keluarga Sun mencoba mempercepat langkah, mereka tidak bisa lepas dari bayangan keluarga Wei yang terus mengikuti di belakang. Ketegangan di antara kedua pihak terus meningkat, seperti api yang siap meledak kapan saja. Di barisan keluarga Sun, Sun Wenyuan mendekati kakaknya dan bertanya gugup. "Kakak, bagaimana ini? Aku rasa Wei Yi semakin kuat. Aku bahkan sering mimpi buruk tentang dia." Sun Wenzong menatap ke depan dengan sorot mata penuh kebencian. "Tenang saja. Aku sempat merencanakan pembunuhan begitu dia kembali ke akademi, tapi dia malah bersembunyi di keluarga Wei. Sekarang dia sudah muncul, kali ini dia pasti mati di sini. Biarkan aku bicara pada ayah. Hang Shenling ini akan menjadi liang kuburnya." Di sisi lain, Wei Tianyang bertanya pelan pada putranya. "Kau punya masalah pribadi dengan dua bajingan itu?" Wei Yi mengangguk. "Iya, ayah. Mereka pernah menjebakku dan bahkan menyewa orang untuk membunuhku. Tapi tenang saja, biarkan aku yang urus mereka. Ayah cukup hadapi Sun Zhensheng." Mata ayah dan anak itu bertemu. Keduanya sama-sama membara oleh tekad dan dendam. Api surga di lembah neraka. "Baik, baik, baik." Sun Zhensheng melontarkan kata itu sambil menatap tajam ke arah keluarga Wei, seolah ingin mengukir wajah mereka ke dalam jiwanya. Tatapannya menyala penuh amarah dan pembunuhan, lalu dengan satu lambaian tangan, ia berteriak, "Kita pergi!" Tanpa banyak bicara, pasukan keluarga Sun langsung bergerak, berlari cepat ke arah dalam pegunungan Hongshan, menuju titik di mana api ilahi dikabarkan muncul. Di belakang mereka, Wei Yi segera memberi peringatan cepat. "Ayah, kita harus segera menyusul mereka." Wei Tianyang mengangguk cepat. "Benar, kalau mereka begitu ngotot, berarti mereka pasti sudah punya rencana besar. Kita tidak boleh ketinggalan." Ia sempat menoleh dan memberikan pandangan penuh pujian pada putranya,
lalu segera memimpin pasukan keluarga Wei mengikuti jejak keluarga Sun. Jarak antara kedua rombongan itu tidak lebih dari puluhan meter. Dan meskipun keluarga Sun berusaha sekuat tenaga mempercepat laju mereka, kekuatan dan kecepatan keluarga Wei yang seimbang membuat usaha mereka sia-sia. Seakan menjadi bayangan yang tak bisa diusir, keluarga Wei terus mengikuti dari belakang. Wajah para anggota keluarga Sun mulai dipenuhi kemarahan dan kegusaran. Bahkan wajah pemimpin mereka, Sun Zhensheng, tampak menghitam, dipenuhi rasa frustasi dan tekanan. Di barisan tengah, Sun Wenyuan mendekati kakaknya dengan suara cemas. "Kakak, kita harus bagaimana sekarang?" Sun Wenzong menoleh tajam. "Apa maksudmu bagaimana?" Sun Wenyuan menelan ludah. Aku merasa Wei Yi semakin kuat. Aku bahkan sering mimpi buruk tentang dia. Perasaan ini buruk." Sun Wenzong mendengus dingin. "Hai MPH, dulu aku memang sudah merencanakan membunuhnya saat ia kembali ke akademi. Sayangnya, dia malah bersembunyi di dalam keluarga Wei seperti kura-kura masuk tempurung. Tapi sekarang, dia sudah muncul, dan kali ini, dia tidak akan lolos lagi." Matanya menyala penuh kebencian. "Aku akan bicara dengan ayah. Pegunungan Hongshan ini akan menjadi liang kubur bagi anak itu." Sementara itu, di barisan belakang, Wei Tianyang memiringkan kepalanya dan bertanya santai pada putranya. "Kau punya urusan pribadi dengan dua bocah Sun itu?" Wei Yi tersentak kaget. "Ayah, bagaimana ayah tahu?" Wei Tianyang tersenyum kecil. "Hah, kau pikir ayahmu ini siapa? Kau kira aku hanya memperhatikan situasi Sun Zhensheng saja? Aku lihat dua bajingan itu terus menatapmu seperti hendak menelanmu hidup-hidup. Wajah mereka penuh kebencian. Jelas-jelas ada dendam di antara kalian. Memang benar begitu." Wei Yi mengangguk. Ia pun langsung menjelaskan secara singkat tentang bagaimana ia pernah bentrok dengan kedua saudara Sun itu, hingga rencana pembunuhan yang dilakukan oleh mereka dengan menyewa orang untuk menyerangnya ketika ia kembali ke keluarga Wei. "Aku sempat dengar soal itu dari Paman Wu." Wei Tianyang mengangguk perlahan, tatapannya mulai menajam. "Aku juga sudah kirim orang untuk menyelidiki ke markas perompak He Shui, tapi kelompok anjing busuk itu entah lari kemana. Kalau seperti yang kau katakan, berarti dua bersaudara itu benar-benar dalangnya? Kemungkinan besar. Di akademi aku memang punya beberapa musuh, tapi hanya mereka berdua yang punya cukup kekuatan dan alasan untuk mengatur penyerangan besar-besaran seperti itu." Wei Tianyang menyipitkan mata. "Baik. Kalau nanti kita benar-benar harus bertarung, ayah yang akan mengurus dua bangsat itu untukmu." Tatapannya berubah dingin. Wei Tianyang bukanlah orang yang mudah melupakan dendam, apalagi jika anaknya sendiri yang dijadikan sasaran pembunuhan. "Mereka akan minta Sun Zhensheng turun tangan. Jadi ayah cukup hadapi si tua itu. Biarkan aku sendiri yang menyelesaikan Sun Wenzong dan Sun Wenyuan." Wei Yi menatap lurus ke depan, menatap bayangan punggung dua bersaudara Sun dengan sorot mata seperti mata elang yang menatap mangsanya. "Mereka bukan tandinganku. Membunuh mereka tak ubahnya seperti memotong ayam atau menyembelih anjing." Mendengar ucapan itu, Wei Tianyang tidak marah. Sebaliknya, ia tersenyum penuh kebanggaan. "Hati-hati saja, jangan sampai meremehkan." Tak lama kemudian, kedua kelompok memasuki sebuah lembah sempit di antara tebing-tebing batu hitam. Suasana di tempat itu tiba-tiba berubah drastis. Hawa panas menyeruak dari segala arah, seolah-olah mereka baru saja melangkah masuk ke dalam perut gunung berapi. Udara menjadi berat, napas terasa membakar dari dalam, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar ringan seperti menyambut sesuatu yang mengerikan. Lalu, dari kejauhan di lereng bukit yang menjulang tinggi, muncul satu titik cahaya merah menyala. Cahaya itu menggantung di udara, tidak menyentuh tanah, tidak juga terikat oleh apapun. Ia melayang perlahan,
berdenyut lembut, seperti jantung dari makhluk surgawi. Itu dia, api ilahi. Tak ada yang salah mengenali benda itu. Setiap orang di tempat itu, baik dari keluarga Wei maupun keluarga Sun, langsung menajamkan mata dan menahan napas. Itu bukan sembarang api. Itulah Huo, api surgawi yang mampu membakar dunia dan memberi kehidupan bagi pil-pil tingkat dewa. Dalam sekejap, udara menjadi tegang. Semua pendekar yang ada di lembah itu serempak memusatkan perhatian mereka ke satu titik. Api itu adalah harta langka yang bisa mengubah takdir. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan menjadi legenda. Dan tidak ada yang ingin melepaskan kesempatan itu begitu saja. Bab 30. Pembantaian gila. Itu api ilahi.